Bisa kebakaran hebat melanda dua bangunan rumah yang berada di lorong roda kota Palembang. Dan diduga kebakaran sengaja dilakukan dengan motif asmara. Api melalap habis dua bangunan rumah semi permanen di lorong roda Palembang, Sumatera Selatan, Selasa dini hari. Selain dua bangunan rumah yang habis terbakar, dua rumah lain yang berada di sampingnya juga ikut terdampak. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api, namun api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian oleh petugas pemadam kebakaran. Korban kebakaran mengais sisa-sisa puing untuk mencari barang berharga milik mereka yang masih tersisa. Menurut Ketua RT, kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh pria yang menaruh hati terhadap salah satu warga. Namun cinta pelaku bertepuk sebelah tangan lantaran sang wanita telah memiliki suami. Dugaan tersebut dikuatkan oleh bukti rekaman CCTV dari musola yang merekam pelaku sesaat sebelum terjadinya kebakaran. Si pelaku ini sepertinya menjalin cinta segitiga. Asmara, Pak, ya? Ya, asmara, mempacari istri orang. Jadi pernah mengancam apabila dia tidak jadi menikah dengan yang cintai ini, istri orang ini, dia pernah mengancam ingin membakar. Suami dari wanita yang disukai pelaku juga mengaku menerima teror dan sempat menjadi korban penganiayaan pelaku. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan kini memburu keberadaan terduga pelaku yang telah melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Rumah 2 lantai di kawasan padat penduduk Jalan Karya, Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara hangus terbakar Senin malam. Bahkan saat kejadian sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas. Beruntung pemilik rumah sempat menyelamatkan diri. Sementara itu guna memadamkan api, 7 unit mobil damkar dikerahkan. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Penyebabnya perlu investigasi lebih lanjut. Hanya untuk tadi ada informasi dari yang punya rumah bahwa api berasal dari dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang diderita ditaksir lebih dari 300 juta rupiah. Sementara itu di 2 rumah makan di Jalan Cibadak, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar pada Selasa sore. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah makan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat membuat panik warga sekitar. Beralih ke Jawa Timur, misa petir menyambar tenda resepsi pernikahan saat digelar di tengah hujan deras di Jember, Jawa Timur. Dan beruntungnya tidak ada korban akibat kejadian ini dan hanya menyebabkan beberapa peralatan sound system jadi rusak. Kilat tiba-tiba menyambar tenda resepsi pernikahan saat hujan mengguyur di Desa Cangkring, Jember, Jawa Timur. Warga pun panik saat melihat cahaya kilatan petir yang menyambar tiang listrik dan membuat sound system dan kamera terpental. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa, hanya beberapa peralatan sound system rusak, sementara acara resepsi tetap dilanjutkan. Tak ingin kejadian serupa terulang, BPBD Jember bersama langsung melakukan pemotongan pohon yang menjulang dan rawan terkena petir. Nantinya pemangkasan pohon akan dilakukan secara berkala guna mengantisipasi terjadinya sambaran petir susulan. Pemirsa, bencana pergerakan tanah yang melanda Kampung Cigombong, Bandung Barat ini berpotensi meluas karena titik ujung tanah yang amblas berada di tepi Sungai Cidadap. Ya, pergerakan tanah juga terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya ruas jalan provinsi amblas tidak bisa dilalui. Ya, sementara itu ada 10 anggota Brimob Misa ini mengalami luka akibat ledakan di Makobrimob yang terjadi pada Senin kemarin. Ya, ini sungguh memprihatinkan ya, Bang Togi dan pemirsa juga, bahwa pada akhirnya korban juga telah menjalani pemeriksaan pemirsa secara mendalam dan akan dipulangkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Jumlah korban akibat ledakan Makobrimob yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur berjumlah 10 orang.
Pihak rumah sakit sudah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk melakukan pemeriksaan ronsen, dan hasilnya tidak ada luka yang signifikan. Hari ini, rencananya korban akan dipulangkan. Ke-10 korban insiden ledakan di Makobrimob Jalan Gresik. Kami sampaikan di sini bahwa kita pastikan bahwa ke-10 anggota Brimob tersebut sudah dirawat intensif ya di Rumah Sakit Samsuri Mertoyoso, Polda Jawa Timur, dan sudah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim Bidokes Polda Jawa Timur, dan insya Allah hari ini ya kan 10 korban ini sudah bisa dipulangkan karena menurut analisa dari tim dokter dan sudah dilakukan ronsen, kemudian pemeriksaan bagian-bagian dalam, tidak ada hal yang signifikan, hanya traumatik saja. Terjadi ledakan Makobrimob. Sebelumnya warga di Jalan Gresik, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimob Polda Jawa Timur, tepatnya di kantor Subden Jibom Datasemen Gegana. Ledakan pertama terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya kantor Subden Jibom dan satu mobil perlengkapan peledak Jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam kompleks markas Brimob, pos penjagaan, serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjenguk 10 orang korban ledakan di Makobrimob di Jalan Gresik, Surabaya. Para korban sebagian besar mengalami luka-luka akibat serpihan ledakan dan masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Korban ledakan di Makobrimob di Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kini kondisi korban ledakan mulai membaik dan hanya mengalami luka ringan. Pihak rumah sakit juga sudah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk melakukan pemeriksaan ronsen, dan hasilnya tidak ada luka yang signifikan. Salah satu korban yang dijenguk Kapolda Jatim mengalami luka-luka di bagian tangan dan harus dilakukan perawatan intensif. Sementara sebagian besar korban hanya luka ringan. Para korban rencananya hari ini diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kan sudah baik-baik saja nafasnya, kemudian yang luka-luka ada di tangan kena serpihan kaca, kemudian di kepala sudah dilakukan penjahitan semua dan membaik hari ini, dan satu terkilir cedera ada di tangan, itu yang jaga di pos penjagaan, dan hari ini dipastikan oleh Rumah Sakit Bayangkara boleh kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya terjadi ledakan di markas Komando Brimob di kawasan Jalan Gresik, Surabaya yang mengagetkan warga sekitar. Hingga saat ini, tim Lakfor Polda Jatim masih melakukan investigasi terkait ledakan tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.